Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat semua nih kan? Sehat, Pak. Nah, di sini ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada yang nggak hadir? Tidak, Pak. Semua hadir ya? Alhamdulillah semua sehat dan hadir. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran kita ini, Bapak minta kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk si kerajaan, Bapak minta untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raditu billahi rabba Wa bil Islam dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah Nabi ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqna fahma warzuqna fahman wa amalan shalihan. wa amalan shalihan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ananda Praja yang sudah memimpin doanya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, ada yang tahu apa itu iman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Jadi iman kepada kitab Allah itu maksudnya adalah kita mempercayai adanya kitab suci Allah. Dan di sini pengertiannya adalah bisa dilihat di sini. Iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan dan menjadi pedoman hidup manusia. Itulah pengertian dari iman kepada kitab Allah. Nah, juga perlu kita ketahui bahwasanya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu beserta rasulnya ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Yang pertama adalah kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Itulah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang menerimanya adalah pada awalnya kumpulan firman Allah belum tertulis seperti yang ada di sini. Pada awalnya kumpulan firman Allah belum tertulis. Kemudian para sahabat Rasul menuliskannya pada lempengan batu, kulit dan tulang. Berikut 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul yang menerimanya. Jadi pada waktu itu kan zamannya belum modern seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada kertas. Pada zaman dahulu firman Allah itu hanya dituliskan di lempengan batu. Lempengan batu, kulit dan tulang. Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang ya memang tidak menurut kita kayaknya mustahil bisa menuliskan di batu. Tapi pada zaman dulu, pada zaman dahulu itu bisa dituliskan di batu. Karena zaman dahulu itu tidak ada kertas. Nah, kalau sekarang kan tulisan-tulisan itu bisa dituliskan di kertas. Kemudian yang pertama, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur atau disebut juga Mazmur
yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian yang kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana diturunkannya kitab Injil ini pada permulaan abad 1 Masehi, pada permulaan 1 Masehi, dan diwahyukannya di daerah Yerusalem. Kemudian kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang diturunkannya juga secara berangsur-angsur. Jadi kitab suci Al-Quran itu tidak diturunkan Allah itu langsung 30 juz, tidak. Itu diturunkan secara berangsur, ayat demi ayat diturunkan. Jadi itulah pengertian dari kitab Zabur. Nah, perlu juga kita ketahui kitab suci kita, kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, memiliki keutamaan daripada kitab suci lainnya. Salah satu keutamaannya adalah kitab suci Al-Quran itu ada membahas kitab suci lain. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ada membahas masalah kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Tapi kalau kitab Taurat, Zabur, Injil itu tidak ada membahas Al-Quran. Menyebutkan Al-Quran pun tidak ada di dalam kitab suci mereka. Itulah salah satu keutamaan dari kitab suci Al-Quran. Nah, di sini kira-kira paham apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Paham ya? Oke, kalau begitu di sini Bapak bagi kelompok. Bapak bagi 3 kelompok. Yang pertama tadi, ini kelompok pertama terdiri dari 4 orang. Baru kelompok 2 juga 4 orang, kelompok 3 juga 4 orang. Nah, dari kelompok ini Bapak minta untuk tiap-tiap kelompok ini mengidentifikasikan bagaimana sejarah turunnya kitab suci Allah. Ataupun tugas dari kelompok ini adalah bagaimana sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Bapak minta kalian untuk mengerjakan itu. Silakan. Baik, sepertinya saya rasa kalian sudah siap ya mendiskusikan tersebut. Jadi Bapak minta dari tiap kelompok ataupun salah satu dari kalian dapat mempresentasikan apa yang kalian diskusikan tentang sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Silakan untuk pelajar mempresentasikan. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Kemari, ke depan aja, ke depan. Sejarah diturunkannya kitab Allah. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Kitab yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 610 sampai 632 Masehi. Terima kasih untuk pelajar. Silakan balik ke tempatnya.
Baik, terima kasih ya kepada Praja, bagus sekali. Itulah tadi dari hasil diskusi kalian itu sudah benar, dan saya rasa Bapak rasa kalian memang memahami dari apa yang sudah Bapak sampaikan ataupun dari yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian sekali lagi Bapak tekankan bahwasanya kitab suci Allah itu tidak hanya Al-Qur'anul Karim saja. Ya, kitab suci Allah itu tidak hanya kitab suci Al-Qur'an saja. Ada kitab lain selain Al-Qur'an yang menjadi kitab suci. Cuman bedanya adalah kitab suci selain Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu turunnya sebelum datangnya atau menyebarnya Islam di dunia ini. Jadi singkatnya, karena itulah mengapa di dalam Al-Quran ada menjelaskan bagaimana ataupun menyebutkan tentang kitab Taurat, Zabur, Injil itu di dalam Al-Quran, sementara kitab suci lain tidak ada menyebutkan kitab suci Al-Quran. Itulah kesempurnaan Al-Quranul Karim. Dan bukan berarti kita Islam menganggap bahwasanya kitab suci lain itu tidak suci. Walaupun kita beragama Islam, kitab suci lain itu tetap dianggap kitab suci, tapi kitab suci untuk non-muslim, bukan untuk kita. Kita sebagai umat yang beragama memiliki kitab suci yang berbeda, ya, memiliki fungsi atau tupoksinya masing-masing. Baik, jadi Bapak rasa itu saja penjelasan ataupun pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang sudah kalian diskusikan barusan Bapak apresiasi, dan untuk kedepannya supaya kalian dapat meningkatkan kualitas belajar kalian, ya, dapat meningkatkan kualitas, jangan bermalas-malasan. Nah, apa yang sudah kalian diskusikan tadi silahkan dikumpulkan sekarang. Itunya. Terima kasih kepada semuanya. Jadi sekali lagi untuk kedepannya supaya kalian bisa meningkatkan kualitas belajar kalian masing-masing, ya, jangan bermalas-malasan. Jadi sampai sekian dari saya, sekian pembelajaran kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.